Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyati Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwah abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa niyati Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah qulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para guru, asatidzah, bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian sambil menunggu terbitnya matahari agar kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Kita gunakan waktu kita di masjid yang kita cintai ini mengikuti pengajian. Tentu tidak lain harapan kita semoga semuanya itu dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan bacaan kitab kita yang kecil ini di halaman 11. Kulluhum yas'a likauni fauqal jami', likauni fauqal jami'. Semua mereka orang-orang kafir yas'a berusaha liyakuna fauqal jami' agar supaya mereka itu berada di atas semua orang yang ada di muka bumi ini, agar supaya pengajian kita hari ini nyambung dengan yang sebelumnya gitu. Sebelumnya kemarin ya sekelumit telah diterangkan oleh musannif bahwa yang takut gitu, mereka yang takut sama Islam ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok al-kafirun, orang-orang kafir. Nanti ada kelompok yang kedua al-munafikun gitu. Nah, mengenai kelompok yang pertama al-kafirun perlu ada keterangan apa hakikat kafir itu gitu. Apa hakikatnya kafir? Kemudian apa tujuan mereka gitu. Dan yang ketiga tentang kafir ini, usaha-usaha apa yang mereka lakukan untuk mencapai meraih segala macam tujuan gitu. Nah, kemarin sudah diterangkan hakikat kafir. Kafir itu apa sih kafir itu? Kafir itu adalah tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tidak percaya ya tidak takut, karena tidak percaya adanya Allah, mereka nggak takut. Nah, akibat mereka nggak percaya dengan adanya Allah sebagai Tuhan dan mereka tidak takut, akibatnya adalah apa? Nah, mereka itu mempunyai prinsip dalam kehidupan, tidak lain adalah ya mereka itu ingin senang di dunia ini, ingin berkuasa, mumpung hidup di dunia. Karena mereka nggak percaya dengan adanya Allah,
tidak takut dan otomatis tidak percaya akan adanya hari kiamat begitu. Mereka menganggap kalau dunia ini adalah kesempatan untuk ya menikmati segalanya. Nah, oleh karena itu supaya nyambung, kulluhum yas'a di sini. Kulluhum yas'a li kauni fauqal jami'. Semua mereka karena kafir berusaha ya, dengan cara apapun gitu. Yang cara apapun yang tidak baik demi untuk mencapai ya tujuan. Di antaranya adalah mereka ingin mengungguli atau ingin berada di atas semua. Ya terutama bil khusus orang Islam, agar supaya mereka dapat menguasai seluruh ya kekayaan dan isi bumi yang dimiliki oleh umat Islam. Wa idza kana syi'arul ladzi rafa'athu Almanian Naziyah. Dulu ya ada yang namanya Jerman gitu ya. Jerman pada waktu saat yang berkuasa rezim Nazi dulu ya. Simbol yang mereka angkat waktu itu, waktu Jerman zaman Nazi dulu sebelum perang kedua, fil madil qarib, belum lama gitu ya. Artinya belum lama, mungkin di antara kita ada yang ngalamin ini. Kalau sekarang kan Jerman ya sudah tidak ada Jerman Barat, nggak ada Jerman Timur. Dulu ada benteng Jerman sudah dihancurkan, mereka bersatu. Masih adanya Uni Soviet dulu. Itu simbol yang mereka ya angkat adalah apa? Almania fauqal jami'. Jerman adalah di atas semua gitu. Fa inna hadzal hadafa la yupariku tawagital ardil yaum. Tujuannya orang kafir yang diusung oleh Jerman itu tidak ada beda dengan orang-orang kafir yang ada di dunia ini, bukan hanya Jerman doang. Ya, di sini istilahnya tawagit itu orang kafir, togut, tawagit. Sawaun kanu syarqiyin al-ghurbiyin, baik mereka itu di timur atau di barat gitu. Istilah timur kan Soviet dulu. Sekarang udah hancur Soviet itu. Kemudian di barat ya liberal gitu. Kalau timur itu namanya Syuyu'i, komunis, yang di barat liberal. Baik yang di timur di barat sama aja. Syiar mereka adalah, lambang mereka adalah fauqal jami'. Di sini syarqiyin wa gharbiyin, contohnya gharbiyin Amerika. Tas'a litakuna fauqal jami', berusaha sampai sekarang Amerika ingin ya di atas semua gitu. Ada julukan super power gitu ya, negara. Ada Rusia waktu zaman dulu nih, ngomong nih buku ini kan sejak zaman dulu. Masih ada Rusia. Kullu daulatin kafiratin la tahsabu li khaliqiha hisaban tuh. Yang di barat, yang di timur, karena mereka itu ya tidak percaya dengan adanya Allah. Mereka itu semua negara kafir la tahsibu li khaliqiha hisaban. Tidak sakut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka hidup di dunia ini ingin menguasai semua. Baik. Nah, itulah tadi yang dikatakan hakikat kafir itu yang sesungguhnya apa. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencapai tujuan mereka itu apa aja yang mereka lakukan? Di antaranya di sini naz'us silah minal muslimin akbaru wasilatin listidlalihim. Naz'u artinya mencopot ya, menghilangkan, mengambil dari kaum muslimin adalah satu atau cara yang terbesar yang mereka lakukan untuk menghina atau untuk menindas kaum muslimin. Ini di antaranya.
Wal kufar yusakhiruna lihadzal hadapi jami'a taqatihim wa qudratihim. Orang-orang kafir itu, baik yang di timur, yang di barat, yusakhiruna lihadzal hadap. Mereka itu berusaha untuk mencapai tujuan mereka, menguasai dunia ini dengan semua kekuatan dan ya kekuasaan yang mereka memiliki itu. Wa jami'u makrihim wa mu'amaratihim, dan segala macam tipu daya, makrihim wa mu'amaratihim, segala macam tipu daya mereka lakukan tuh demi untuk mencapai tujuan mereka, menguasai dunia ini. Bahkan siyasatuhum, antara siasat mereka, politik mereka adalah mazalat yang terus menerus sampai sekarang ini. Tarmi ida tazlili syu'ubil ard, bertujuan ingin ya melemahkan gitu, menguasai, ingin melemahkan semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Wa ikhda'ihim lahum, agar mereka semua orang tunduk sama mereka. Wa kana mu'dhamu i'timadihim fi qurunin madat ala quwwatihimul askariyah. Pada masa yang lalu gitu, pada masa yang lalu mereka itu menggunakan cara kekuatan militer gitu untuk menjajah itu, menjajah negeri-negeri, khususnya negeri-negeri Islam yang mempunyai kekayaan bumi. Ya, mereka ingin menguasai dengan cara kekerasan, ya, dengan cara askari gitu, kekuatan senjata. Seperti Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian ada Portugis, ya, kemudian dan lain-lain. Semua negeri Islam dijajah melalui atau dengan perantaraan kekuatan senjata. Namun apa yang terjadi? Ghairu annahum istadamu biwaqi'il muqawamatil anifati fi biladil Islam khassah. Namun ya, setiap kali mereka menjajah negeri Islam khususnya, mereka menghadapi perlawanan, menghadapi perlawanan yang sangat sengit gitu, khusus di negeri-negeri Islam seperti Indonesia ini ya. Nah, orang-orang Islam Indonesia ya, melawan penjajah dengan segala macam kekuatan. Nah, ini menyebabkan apa tuh? Mimma kallafahum takali pakasiratan jiddan tuh. Nah, ini ya mereka membutuhkan ya. Jadi untuk menguasai negeri-negeri, khusus negeri Islam dengan cara kekuatan senjata, mereka harus mengorbankan harta yang sangat banyak gitu. Namanya perang ya, dengan kekuatan senjata mereka harus ya mengorbankan harta yang sangat banyak ya. Muqabil intisarat ghairi hasimah, imbalannya nggak seberapa gitu. Imbalan yang mereka dapat, mereka banyak yang mati, kemudian harta habis. Namun mereka dapat intisarat ghairu hasimah, kemenangannya tidak sebanding dengan harta dan nyawa yang mereka korbankan. Padalathum tajaribuhum ala anna khaira wasilah. Nah, akhirnya dengan segala macam ya tajarub ya, percobaan dan segala macam cara yang mereka lakukan, akhirnya mereka mendapatkan bahwa sebaik-baik perantara atau wasilah untuk menguasai suatu bangsa itu, khususnya orang-orang Islam, adalah intiza'us silah minha. Ini cara yang kedua. Setelah cara yang pertama gagal dengan cara kekuatan senjata, akhirnya mereka robah caranya dengan cara tadi itu judul di atas, intiza'us silah minha ya. Kita ambil ya, kita copot, kita ambil persenjataan dari kaum muslimin.
Al-qadha yang kedua, ya, agar supaya kaum muslimin tidak mempunyai senjata. Yang kedua, al-qadha ala manabi'il quwwah. Al-qadha artinya menghapus, melemahkan segala sumber-sumber kekuatan yang dimiliki oleh orang Islam. Nah, inilah cara yang kedua setelah cara yang pertama gagal dengan kekuatan senjata. Nah, bagaimana agar supaya kaum muslimin khususnya ini bisa dikalahkan dengan cara, ya, qadha ala manabi'il quwwah. Artinya, ya, menghabisi dari segala macam sumber-sumber kekuatan kaum muslimin gitu. Wa min hadhihi natijah. Ya, artinya hasil dari cara yang kedua ini melebihi dari cara yang pertama. Banu siyasatahumul jadidah ala darurati tatmi'i jami'il anasiril mu'assirati fil ummatil islamiyah. Cara mereka, siasat mereka yang baru ini adalah daruratu tatmi. Tidak boleh tidak melumpuhkan gitu, ya. Cara yang kedua ini melumpuhkan semua unsur-unsur yang bisa menjadikan umat Islam ini bersatu. Kan rahasianya kita kuat itu kalau kita bersatu. Bagaimana melumpuhkan kekuatan umat. Nah, ini cara ini sangat efektif gitu, ya, dibanding dengan cara menjajah dengan kekuatan senjata. Intiza ruhil muqawamah. Bagaimana agar supaya jiwa perlawanan yang ada di dalam hati kaum muslimin supaya lemah gitu. Jadi ini kan enggak memerlukan senjata, itu tidak memerlukan kekuatan senjata. Wa fi tariqihim ila zalik kana labudda min tahqiqi ahdab marhaliyah. Nah, untuk mencapai tujuan, ya, yang kedua ini tidak boleh tidak mereka itu mewujudkan ahdab marhaliyah gitu, ya. Kalau yang pertama tadi kan dengan cara kekuatan senjata langsung ingin mencapai tujuan langsung, tapi kalau yang kedua ini tujuan mereka itu bertahap gitu, ya, tapi tujuan akhirnya sama, ingin menguasai gitu. Nah, ini cara yang kedua ini ahdabnya marhaliyah, tujuan mereka bertahap-tahap, ya, yaitu dengan cara apa nih? Yaitu dengan mewujudkan, menciptakan ijad nau'iyat khosoh zati muwasafat muayyanah minal umami wal hukam wa anzimatil hukum. Mereka, ya, masuk melalui al umam, bangsa-bangsa. Ini bangsa Indonesia bagaimana caranya gitu. Kemudian bangsa yang lain caranya bagaimana. Wal hukam. Kemudian bagaimana agar supaya setiap bangsa itu nanti dipimpin oleh seorang pemimpin yang mana pemimpinnya itu mereka sendiri tuh, mereka sendiri yang apa, ya, yang menunjuk itu, ya, pemimpin boneka mereka. Anzimatil hukum, bikin undang-undang tuh, ya. Tiap-tiap negara tentu undang-undang ini, ya, yang ada kepentingan mereka. Nah, ini cara yang kedua ini. Nah, kemudian ada kata-kata nih bit tabsyir, ya, nuhawwilu tijahal muslimin alal wahdah, ya. Dengan cara tabsyir. Tabsyir ini juga ini kata-kata, ya, yang disimpangkan gitu, ya. Ya. Jadi tabsyir ini kan artinya berita bahagia gitu. Padahal ini berita yang menakutkan, berita yang berbahaya, namun disimpangkan agar supaya orang tidak merasa berita yang disampaikan itu sesuatu yang bahaya. Dikatakan tabsyir. Apa itu beritanya? Nuhawwilu tijahal muslimin anil wahdah. Ini nanti kata-kata ini ada salah satu di antara cara mereka. Kita berusaha agar supaya kaum muslimin tidak bersatu gitu loh, kira-kira.
sebab mereka itu tahu sumber kekuatan apabila kita bersatu. Wa binaan ala hadzal makri kana la budda min ijadi ummatin muqatta'atil awsal. Binaan ala hadzal makri, berdasarkan tipu daya ini gitu, agar supaya kita ini lemah ya, maka tidak boleh tidak kita harus ya menciptakan umat ini supaya umat muqatta'atal awsal, agar supaya umat Islam ini terputus awsal ya. Artinya umat tercabik-cabik, tidak bersatu lagi. Nah ini kurang mim, mumazzaqan gitu ya, mimnya harus dua, mumazzaqan minad daulati wa syu'ub. Yang tadinya umat Islam bersatu di bawah pimpinan, walaupun itu pimpinan raja, selama masih bersatu masih kuat, walaupun itu dipimpin oleh raja. Dulu yang terakhir adalah Raja Otonom Utsmaniyah, itu diruntuhkan tahun 1917. Dulunya negara kita satu ya, ibu kotanya Istanbul gitu, Istanbul. Kemudian negara-negara lain itu mengikuti ya, mengikuti atau ya termasuk daerah-daerah Islam, Saudi ya, dari Afrika terus sampai ke timur, sampai semuanya itu di bawah pimpinan Raja Utsmani bersatu. Akhirnya dipecah belah tuh menjadi duailat, negeri-negeri, negara-negara kecil, syu'ub, orang Islam menjadi bermacam-macam bangsa, yang tadinya walaupun bermacam bangsa namun kita bersatu. Akhirnya mereka robek-robek menjadi duailat, negeri-negeri yang kecil. La tajma'uha rabitatun aw alaqatun, yang tidak, negeri-negeri yang tidak dihimpun dengan satu ikatan, laha waznun aw ta'sir, sehingga kita ini tidak mempunyai pengaruh gitu karena kita terpisah-pisah. Kana la budda min ilha kulli maziqah bi amani khassah wa adabi shaghirah. Nah, mereka bagaimana agar supaya negeri-negeri Islam atau negara Islam terpecah belah ini? Mereka labudda min ilha kulli maziqatin bi amani khassah wa ahdafin shaghirah. Mereka tanamkan tiap-tiap negeri, tiap-tiap bangsa dengan amani, dengan angan-angan yang khusus, dengan tujuan-tujuan yang kecil. Bihaitsu la tajtami usnatan minha ala hadafin wahid. Sekiranya ya antara dua negara tidaklah satu tujuan gitu. Kalau macam-macam negara, tiap-tiap negara tujuannya beda-beda. Nah ini lemah, itu bisa dikuasai. Yang tidak punya qimah, tidak punya nilai gitu. Kana la budda minal qada' ala jami'ir rawabit gitu. Mereka berusaha menghapus atau melenyapkan semua rawabit yang mengikat umat, alati tu'allibu bainal qulub, yang bisa ya, membuat hati saling mencintai itu ya. Mereka hilangkan itu. Wa min huna kana khaufuhum min wahdatil muslimin. Nah, di sinilah kita tahu yang pertama, mereka itu takut kalau umat Islam bersatu. Ini yang bilang ini bukan kita ini. Ya, di antaranya adalah ya Al-Qis, itu pendeta tuh, Qis itu ya. Namanya Simon ini. Kata mereka ini, innal wahdatal islamiyah tajma'u amala su'ubil islamiyah. Al-wahdah, persatuan umat Islam itu kalau dibiarkan gitu nanti akan tajma'u amala syu'ub. Nih umat Islam sekarang ya lagi lemah. Seandainya mereka itu bersatu, itulah amal, itulah cita-cita umat-umat Islam yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita berusaha jangan sampai umat Islam itu bersatu.
tusaidu anat tamallus min saytaratil awlawiyah. Jika umat Islam bersatu, mereka akan terbebas tuh dari kekuasaan bangsa-bangsa Eropa gitu. Maksudnya bangsa barat, orang-orang kafir. Min ajli zalik, agar jangan sampai umat Islam itu bersatu kembali, yajibu, tadi judul di atas tuh, maka wajib bagi kita an nuhawila bitafsir, kita harus robah politik dan siasat kita terhadap umat Islam, ya, bitafsir ittijah anil wahdah islamiyah, ya. Kita berusaha jangan sampai umat Islam bersatu gitu ya. Ada yang namanya Hizbut Tahrir gitu. Ini Hizbut Tahrir sebetulnya bagus itu. Mereka itu saudara-saudara kita ingin menyatukan gitu, ingin nyatuin umat Islam gitu. Tidak lain itu tujuannya. Oleh karena itu mereka itu berusaha bagaimanapun agar supaya jangan sampai, ya, organisasi Islam yang tujuannya ingin menyatukan Islam jangan sampai, ya, tuh, ya, dihasut, ya, diisu-isukan dengan sesuatu yang tidak benar gitu. Itulah salah satu di antara contoh. Ada lagi seorang ini mubashir itu, ya, misionaris, kalau bahasa itunya mubashir itu, ya, misionaris, ya. Orang-orang, ya, barat yang datang dari Indonesia membawa misi gitu, ya. Namanya mubashir. Namanya di sini Lawrence Brown mengatakan, iza tahadal muslimun, seandainya orang Islam bersatu pi imroturiyah. Nah, imroturiyah itu khilafah kalau bahasa kita. Seandainya orang Islam itu bersatu di bawah satu pimpinan Arabiyah, maksudnya pimpinan Islam gitu, ya. Mereka nyebut Islam tuh nggak pernah, saking gedegnya sama Islam sehingga nggak pernah nyebut Islam, selalu Arab, padahal yang dimaksud Islam. Seandainya orang Islam itu bersatu di bawah pimpinan seorang khalifah gitu, amkana ayyusbihu la'natan anil alam. Ini orang Islam kalau dia bersatu di bawah satu pimpinan, mereka nanti akan berbahaya tuh, membahayakan, menjadi laknat bagi kita katanya. Menjadi laknat bagi kita semua. Khotoran, bahaya tuh. Kalau seandainya mereka bersatu. Amma iza baqau mutafarriqin, tetapi apabila mereka masih terus, ya, bercerai-berai kayak model sekarang ini gitu, ya. Fa innahum hinaizin bila waznin wala ta'sir. Umat Islam walaupun banyak, dia itu nggak punya, ya, nggak punya apa nih, nggak punya pengaruh gitu, nggak punya nilai seandainya mereka itu bercerai-berai. Nah, tetapi kalau dia bersatu itu bisa membahayakan kita. Nah, itu kata mereka. Ada lagi, ya, namanya Arnold Toynbee, ya. Di dalam kitab Al-Islam wal Qalb wal Mustaqbal, apa kata mereka? Kata seorang kafir ini, innal wahdatal islamiyah, di halaman 14, naimah, ya, innal wahdatal islamiyah, sekarang umat Islam, persatuan Islam lagi tidur, ya. Islam itu, persatuan Islam lagi tidur, jangan coba-coba kita bangunin kan. Nah, ini kan tidur. Yarin umat Islam sekarang kita biarkan tidur. Yajibu an nadha'a fi hisabina annan naim qad yastaikid. Namun walaupun umat Islam itu tidur, kita nggak boleh tenang. Namanya orang tidur pasti suatu saat dia akan apa? Bangun. Kita yang diomongin nggak ngeh aja. La'alla hadhil aqwalu wa tahziratu tufassiru lana sani al-musta'mirin fi biladil Islam. Ucapan-ucapan yang kita dengar tadi, tahzirat, arti tahzirat, mereka itu sangat takut sama kita, itu semua adalah menafsirkan apa yang dilakukan oleh musta'mirin, yang dilakukan oleh penjajah-penjajah di negeri-negeri Islam.
Apa sebab mereka itu menjajah? Nah, itulah kira-kira penafsirannya apa yang mereka katakan tadi. Alati waqa'at tahta saytaratihim ba'da hazimatil atraq fil harbil alamiyah. Ya, setelah kekalahan Turki pada perang dunia yang kedua. Haitsu mazzaku awsalaha. Ya. Turki akhirnya kalah. Saat itu Turki, ya, nah itu Turki menguasai dunia Islam, itu masih ada seorang raja, akhirnya kalah. Akibatnya adalah negeri atau negara Islam yang di bawah, ya, kekuasaan Turki Utsmani, ya, qata'uha ila asyarati dual, diputus atau dijajah, dipotong-potong oleh bangsa barat menjadi puluhan negeri itu. Karena dari Afrika itu sampai, ya, sampai kemana nih? Sampai ke Rusia, kemudian dari Eropa sampai kemana, ya, ke India dan Pakistan, kita itu satu negara. Akhirnya, ya, dihancurkan oleh mereka menjadi beberapa negara. Ja'alu likulli wahidatin minha muskilah khosoh. Namun mereka nggak sampai itu saja, tidak sampai menghancurkan, tetapi setiap negara, ya, mereka tanamin tuh muskilah khosoh, problema khusus, ya, ya, problema khusus. Jadi mereka tidak puas, tidak hanya sampai puas negeri Islam dipecah-pecah, tetapi selanjutnya setiap negeri Islam diciptakan problema khusus, ya, sehingga kita nggak bisa nolong saudara kita yang ada di tempat lain gitu. Untuk yang ada di kita aja nggak bisa tuh, ya, itu ciptaan mereka semua. Kita punya problema khusus. Nah, kemudian saudara kita yang ada di negeri lain punya problema khusus. Tatalah habiha anil hadapis sami, sehingga dengan adanya problema itu umat Islam nggak akan, ya, bisa bangkit lagi itu untuk bersatu. Karena kita ngurusin dalam negeri aja gitu, ya, gitu. Nah, itu ciptaan mereka. Walaqad khassu ummatal Arab. Oh, ya. Tadi kan katanya mereka itu ingin menguasai semua bangsa, khususnya umat Islam. Yang dimaksud Arab di sini adalah Islam. Khususnya yang mereka ingin kuasai, hancurkan, tidak lain adalah umat Islam. Min hadzal makri wal kaid, dengan cara tipu daya ini. Binasibil asad. Ya. Jadi umat Islam, ya, ya, mereka memfokuskan gitu. Fokus mereka adalah umat Islam. Li'annahum ya'lamun tuh. Karena mereka itu tahu anna izzatal Arab ta'nil Islam tuh. Karena kalau orang Arab atau umat Islam itu kuat gitu, fahiya miftahul ummatil islamiyah tuh, ya. Ini adalah kunci keberhasilan umat Islam. Kama ya'taqiduna bihaq, sebagaimana mereka meyakini itu. Yaqulu, nah ini lagi ada seorang, ya, misionaris namanya Bridger fi kitabi al-alamul arabil muasir. Laqad sabata tarihian anna quwatat arabi ta'ni kuwatal Islam. Ya, kita sudah membuktikan bagaimana Islam itu kuat. Oleh karena itu yudamiru, tidak boleh, tidak, kita harus menghancurkan, ya, bitadmirihimul Islam. Kalau umat Islam hancur, Islam pun nanti akan hancur, ya. Walaqad amilu bihadzihil wasiyatil haqidah, ya, mereka ini telah, ya, mengamalkan itu, ya, pesan-pesan tadi kan, pesan-pesan yang disampaikan oleh, ya, oleh siapa ini, pemuka mereka, ya, dalam konferensi, dalam apa. Nah, inilah bedanya antara kita sama mereka. Orang Islam mengadakan konferensi apa, ya, kemudian ada poin-poin, ya, namun nggak pernah
nak pernah setelah diadakan konferensi nggak pernah dilakukan. Tapi kalau mereka ya, apa yang mereka ya hasilkan dari konferensi itu mereka lakukan. Amilu bihazihil wasiyatil haqidah, mereka melaksanakan pesan-pesan ya, al haqidah yang ya apa ini yang sangat dendam terhadap umat Islam. Qata'u ummatan al-arabiyyah ila duwailat mukhtalifah. Mereka menghancurkan umat Arab kepada negeri-negeri yang kecil-kecil yang berbeda-beda. Coba ya. Yang berbeda-beda maqasid dan ghayat itu kan, setiap negeri lain-lain tujuannya. Ada negeri Kuwait kecil banget, rakyatnya cuma 2 juta 3 juta. Ada negara kotor kecil ya. Ada yang namanya Bahrain, nah, yang agak besaran dikit Saudi Arabia, Mesir ya. Nah, tiap-tiap negara ada ya, ada ghayat sendiri-sendiri, ada hadap sendiri. Ini ciptaan daripada mereka semua agar supaya kita nggak bersatu. Zarron liromad fil uyun, ya. Zarron liromad. Negeri-negeri Islam bagaikan zarron itu, ya. Apa itu zarron? Ya. Zarron bagaikan ya, debu, romad fil uyun yang ada di mata. Diraran alal wahdil hakikiyah. Nah, ini yang membuat kita enggak akan bisa bersatu. Ja'alu laha rabithah wahyah ya. Agar supaya enggak nampak, mereka lah yang apa tuh yang menghancurkan orang Arab supaya enggak kelihatan, enggak mencolok. Mereka menciptakan ya persatuan gitu, wahyah gitu, yang semu sebetulnya bukan. Ini hanya kata-kata persatuan. Dibuatlah Jamiah Dual Arabiyah gitu, ada Liga Arab gitu. Ini jami Liga Arab, kan kedengarannya mereka itu orang Arab bersatu, padahal kagak itu. Itu yang menciptakan orang-orang Barat itu ya. Ada namanya Liga Arab, ada namanya negara-negara Oki, tahu Oki itu ya. Nah, negeri-negeri Islam gitu ya. Tetapi walaupun itu kedengerannya negeri-negeri Islam bersatu, tetapi sesungguhnya enggak, itu hanya nama doang itu ya. Ya, saat mereka itu ya, berada di PBB pun mereka itu enggak punya peran sama sekali. Ada Liga Arab, ada negara-negara Oki ya. Tiap-tiap negara itu mempunyai ya hadap sendiri-sendiri sehingga enggak bisa bersatu. Zara'u fiha bazratal fasal min awalil amri itu. Mereka berusaha agar supaya negeri-negeri Islam, negeri-negeri Arab itu yang kedengarannya punya organisasi ingin menyatukan selalu gagal itu ya. Ta'miqan liruhil ya'si fi qulubil Arab minal wahda awit talaki, agar supaya orang Arab tidak lagi bersatu. Kalau mereka nggak bersatu, dengan mudah mereka akan menguasai negeri-negeri Islam atau kekayaan-kekayaan yang ada di negeri-negeri Islam. Baik. Wa ba'da anistata al-kufar tamziqal ummatal islam, tamziqal ummatil islamiyati bi quwwatihimul askariyah ya. Nah, tatkala orang kafir ya sudah berhasil ya, menghancurkan umat Islam dengan kekuatannya, kita udah nggak mempunyai kekuatan. Nah, dihancurkannya ini tadi bukan dengan kekuatan senjata itu, tapi dengan ya dengan apa ini ya, dengan merobek-robek persatuan umat Islam. Kanatil marhatut taliyah, maka yang kedua adalah taqtadi tartibal umur listimrari hadzal wad'i ahdatsuha fi ummatina ya. Tadi dikatakan setelahnya kita ini hancur, setiap negara atau setiap bangsa Islam mempunyai negara sendiri-sendiri, bukan sampai di situ saja mereka sudah ya sudah tenang, tetapi mereka ciptakan, tiap-tiap negara itu diciptakan problema sendiri-sendiri itu ya, agar supaya umat yang ada di negara itu nggak bisa nolongin umat yang ada di negara lain tadi kan. Ini yang mereka lakukan. Pakana labudda min iqamati, sini
kanatil marhalah taliyah taqtadi tartibal umur listimrari hadzal wad'i. Mereka ya, berusaha agar supaya umat Islam ini terus menerus la budda min iqamati anzimatin diktatoriyah. Setiap negara mesti katanya ya, dipimpin oleh kepala negara yang diktator. Nah, itu ciptaan mereka semua ya. Apa itu diktator? Yang tidak mau gitu turun gitu dari kekuasaan gitu ya. Mutadharibatul wasail wal ahdab, yang cara dan ahdabnya berbeda-beda. Murtabitah bi siyasatihim awalan wa akhiran. Pakana ba'da zalik min taqsimi hadhihi nuzum ila taqaddumiyah wa raj'iyah. Nah, akibatnya negara-negara Islam ada yang dikatakan ini negara apa? Maju berkembang gitu. Nah, ini agak negara yang masih ketinggalan itu raj'iyah. Akibatnya lagi ba'duha tabaun li syarq, sebagian ngikutin timur, sebagian ngikutin barat gitu ya. Yang timur itu seperti Yaman. Yaman itu ya, dulu dibagi dua, ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara komunis ya, ngikutin timur. Yaman Barat ngikutin Amerika. Nah, itu satu negara aja. Ini contoh. Itu tidak lain adalah ya ciptaan mereka itu. Jadi nggak puas dengan umat Islam ya terpecah-pecah, namun setelahnya umat Islam terpecah-pecah masing-masing di negara sendiri, mereka ciptakan agar supaya umat Islam yang ada di negara itu tidak hidup tenang. Ikhtara li hurasatiha hukaman tuh, supaya umat Islam terus menerus ya pecah belah. Setiap negara itu mereka pilih untuk menjaga tuh, jangan sampai mereka bersatu. Dijagalah hukaman tuh, artinya mereka pilih hakim itu pemimpin gitu. Jadi setiap negara Islam pemimpinnya itu yang milih mereka itu ya, yang kira-kira dapat ya apa tuh kepentingan mereka, bisa menyokong kepentingan mereka. Sonauha ala ayunihim, sonauha pemimpin mereka sendiri yang ciptakan. Wal dhamanu wala'ahum wa tab'iyatahum, sehingga menjamin ya, mereka itu ingin dijamin gitu, negara itu selalu mengikuti mereka. Asyaru alaihim diktatoriyah wa tasallut liyahmidu kulla mu'aradatin limasiratiz dzul. Mereka itu selalu ya memadamkan itu, liyahmadu memadamkan semua gerakan-gerakan itu yang menentang mereka itu, ya, tiap-tiap negara itu. Liyakunu hajara asratin amama kulli sahwatin khairah. Setiap ada sohwah tuh, setiap ada apa ya, setiap ada pergerakan umat Islam mereka berusaha tuh menggagalkan gitulah ya. Tusahihul masar, setiap ada organisasi Islam yang ingin ya memperbaiki jalan gitu, mereka gagalkan. Tu'idul ummah kuwataha, setiap ada usaha yang berusaha agar supaya umat Islam kembali kuat gitu ya, mereka berusaha untuk menumbangkan gitu. Nah, ini yang kita saksikan ya. Nah, ini bukan kita yang bilang nih katanya ya. Ada mustasyrik Amerika. Mustasyrik itu orientalis. Jadi mereka ini membiayai orang-orang mereka untuk meneliti apa ya yang dikuasai oleh umat Islam, bagaimana cara menghancurkan umat Islam. Mereka itu membiayai, namanya mustasyrik, orang-orang orientalis yang mereka gaji untuk mempelajari Islam. Kata seorang orientalis, al-khabir bi syu'unil Pakistan tuh,
pakar ya, tentang umat Islam yang ada di Pakistan gitu. Namanya Smith itu. Apa kata Smith tuh? Setelah mereka mempelajari orang Islam yang ada di Pakistan, kata Smith, "Idza u'tiyal muslimunal hurriyata fil alamil islami." Seandainya orang Islam diberikan kebebasan fil alamil islami, di dunia Islam, wa asyu fi zilli anzimatin demokratiyah, ya, mereka akan hidup di bawah demokrasi, fa innal islam yantasiru fil bilad, nanti Islam itu akan menang di negeri itu gitu. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar supaya ya orang Islam tidak bisa ya menang di negeri itu ya. Artinya kalau seandainya ada pemilihan umum gitu. Nah, kemudian wayan sohu Rais Tahrir majalah Time al-Hukumah al-Amerika. Si Smith ini memberikan saran gitu ya kepada pimpinan redaksi majalah, ada majalah Time ya, Amerika. Apa kata Smith ini? Yaitu nasihatnya adalah antun si apil biladil islamiyah diktatoriat, asal bisa setiap negeri Islam dipilih pimpinan yang diktator gitu ya, agar supaya umat Islam ini nggak bangkit gitu karena dipimpin oleh pemimpin yang diktator ya. Baik, nah itulah ya di halaman 17 sekarang. Amma syu'ub fahiya lil istiqlal lil istihlak la lil muqawamah. Nah, ini tadi cara yang pertama, setelah mereka berhasil menghancurkan umat Islam yang tadi bersatu, dihancurkan menjadi negara-negara kecil. Tentu usaha mereka tidak sampai di situ. Setiap negara kecil itu diciptakan ya, agar setiap negara itu mempunyai problema sendiri-sendiri ya. Sehingga orang Islam itu tidak berpikir mereka itu nanti akan bersatu kembali sampai di situ ya. Nah, bagaimana caranya? Mereka itulah yang memilih pemimpin tiap negara. Tentu pemimpin itu yang ya yang bisa yang bisa memberikan keuntungan buat mereka. Itu pemimpinnya. Nah, yang kedua nanti yang akan kita lanjutkan adalah itu kan pemimpinnya mereka pilih ya. Adapun bagaimana rakyat kita, tiap-tiap negara orang Islam itu rakyatnya supaya mereka nggak berpikir bersatu ya, dibuatlah ya rakyat itu menderita gitu ya. Jadi nggak usah mikir kita bersatu, mau nyari beras saja susah gitu, kira-kira gitu ya. Nih, tadi kan pemimpinnya tuh. Nah, sekarang bagaimana rakyatnya? Nah, ini yang akan dikatakan amma syu'ub fahyalil istihlak. Ya, ciptakanlah agar supaya setiap ya rakyat yang ada di negara-negara tersebut rakyat itu hanya mikirin nyari perut, buat beras aja susah gitu. Bagaimana ya memikirkan kita bangkit kembali melawan gitu, kira-kira itu. Nah, sampai di sini karena sebentar lagi akan terbit matahari. Nah, sebelum kita tutup pengajian kita yang kedua ini, dipersilakan bagi yang ingin berkomentar atau memberikan ya baik. Nah, yang kita baca tadi itu tidak lain adalah pembenaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala
firmankan ya sejak 1441 tahun yang lalu, yaitu walantar do'an kal yahudu hatta tatabi'a millatahum ya. Nah, mereka enggak akan senang sehingga kita mengikuti gitu. Tadi kan kita sudah dikasih tahu bahwa kenapa kita itu mereka menginginkan atau menjadi menjadi fauqal jami' gitu kan, mengikuti berarti mereka harus diikuti. Tujuannya tidak lain adalah mereka itu ingin menguasai dunia itu ya, ingin menguasai kekayaan yang ada di dunia ini ya. Nah, kalau mau menguasai kekayaan yang ada di dunia ini ya harus kita ya tundukkan semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Nah, itulah tahqiqun liqaulillahi subhanahu wa ta'ala walan tarda ankal yahudu hatta tattabi'a millatahum. Apa tadi ayatnya yang dibaca? Hatta tattabi'a millatahum ya. Lantar lo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini tahqiq ya, artinya ini pembenaran dari firman Allah yang kita sudah setiap saat kita baca. Iya, jadi blok barat ada blok timur kan, ini buku ini dulu ya. Nah, walaupun ini dulu masih tetap dikatakan ada barat ada timur. Sekarang timur itu ke Cina gitu, kalau dulu kan ke Rusia. Kalau barat masih tetap, tapi kalau Cina ini udah membelok ke Cina. Sama juga kan, Cina komunis juga, Soviet dulu komunis sama. Ya. Nah, itu kan kegagalan karena dengan cara kekuatan senjata gitu. Nah, bagaimana akhirnya mereka ngerubah politik mereka setelah pengalaman kalah dengan senjata, bagaimana caranya agar supaya ya, cara yang berikutnya ini lebih efektif. Baik, nah sudah terbit matahari ya. Ya, sebelum kita baca zikrul tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari segala macam ya mara bahaya dan bencana yang melanda negeri kita dan negeri umat-umat Islam lainnya. Hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.